Malam Jumat, kata orang, ini waktunya makhluk halus keluar ngabsen, bikin bulu kuduk merinding, dan cocok banget buat uji nyali. Tapi, gimana kalau malam yang harusnya penuh aura mistis ini, malah jadi ajang komedi kocak, absurd, dan gagal total bikin takut. Siap-siap ngakak sampai perut mules. Inilah kisah tentang satu malam Jumat yang katanya bakal serem. Tapi malah jadi bencana komedi yang tak terlupakan. Semua berawal dari ide brilian 3 sekawan, Randy, Dani, dan Andi. Mereka mahasiswa semester akhir yang stres akut karena skripsi, tapi masih punya sisa energi buat bikin konten YouTube. Channel mereka, Gemetar Guys, isinya eksplorasi tempat angker sambil ngevlog, gaya-gayaan sok berani, dan tentu saja berharap viral. Maklum, anak muda zaman sekarang dikit-dikit pengen viral, biar bisa bayar uang semesteran pakai AdSense. Nah, malam itu mereka punya rencana besar. Lokasi pilihan, sebuah rumah tua kosong di pinggiran kota yang konon katanya dihuni hantu nenek-nenek pemintal benang. Entah siapa yang pertama nyebarin cerita itu, tapi mitosnya sudah terkenal di kalangan warga sekitar. Bahkan, ada yang bilang, kalau kamu dengar suara benang di pintal malam-malam, jangan lihat ke belakang. Tentu saja, ancaman horor macam itu justru bikin mereka makin semangat. Otak mereka langsung mikir, wah, ini pasti konten epik. Pukul 11 malam, mereka tiba di lokasi. Kamera menyala, flashlight siap, dan gaya sok berani sudah diaktifkan. Randy, si sutradara dadakan, mengatur posisi. Dani, si paling sok pemberani, sudah pasang muka serius. Andi, si paling logis tapi penakut, cuma bisa pasrah. Selamat datang di episode spesial. Malam Jumat gagal seram. Seru Randy ke kamera, sambil membuat ekspresi seram yang malah lebih mirip orang sembelit. Dani menimpali, kita akan membuktikan, apakah mitos itu nyata atau cuma hoax belaka. Mereka masuk ke rumah itu pelan-pelan. Lantai kayu berderit, debu di mana-mana, dan aroma apek khas bangunan tua langsung menyeruak. Wih, bau-baunya udah horor nih, bisik Dani, mencoba menahan napas. Andi cuma bisa mengangguk kaku, matanya jelalatan. Dani, dengan suara berat yang dibuat-buat, mulai ngoceh. Kami datang bukan untuk menantang, tapi untuk mencari kebenaran. Jika ada arwah yang bersemayam di sini, tunjukkanlah dirimu. Randy merekam dengan serius, padahal dalam hati udah deg-degan. Tiba-tiba, krek, suara dari loteng. Semua langsung menoleh. Jantung berdetak kencang, seolah mau copot. Kamera diarahkan ke atas, tangan Randy gemetar. Mereka saling pandang, wajah pucat pasi. Itu pasti dia, bisik Dani. Dengan keberanian setengah-setengah, mereka naik tangga kayu yang reot ke loteng. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahan. Keringat dingin mulai bercucuran. Mereka membayangkan sosok putih melayang atau mata merah menyala. Dan di sanalah, di tengah kegelapan loteng, mereka melihat seekor kucing oranye yang sedang duduk tenang di atas karung berisi kain lusuh. Kucing itu menatap mereka dengan tatapan datar, seolah berkata, "Apaan sih? Ganggu orang tidur aja." Kucing? Ya elah, gumam Andi kecewa sekaligus lega. Randy dan Dani langsung tertawa terbahak-bahak, menertawakan ketakutan mereka sendiri. Kirain apaan bro? Cuma kucing doang, kata Dani sambil menepuk jidat. Mereka tertawa, lalu turun lagi. Tapi belum sempat lega. Tiba-tiba, semua lampu senter mati total. Gelap gulita menyelimuti mereka. Baterainya habis semua? Tanya Randy panik. Suaranya bergetar. Padahal baru diisi bro, jawab Dani. Ini pasti ulah. Sesuatu, lanjut Dani, mencoba menakut-nakuti diri sendiri. Suasana mendadak sunyi, hanya terdengar napas mereka yang memburu. Dan dari arah dapur, terdengar suara krik, krik, krek. Suara pintu kayu tua yang dibuka perlahan. Dan disusul suara serutan benang yang mengerik telinga. Srek, srek. Ketiganya terdiam, napas tercekat.
Randy menggenggam kamera dengan tangan gemetar, mencoba merekam dalam kegelapan. Itu nenek pemintal benang? Beneran? Bisik Dani, suaranya nyaris tak terdengar. Andi sudah mulai merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Mereka saling berpegangan, mencoba mencari kekuatan dari satu sama lain. Mereka berjalan pelan ke arah suara, merangkak dalam gelap. Kamera direkam dalam night mode, berharap bisa menangkap penampakan. Dan di sanalah, di sudut dapur yang remang-remang, mereka melihat sosok putih, rambut panjang, duduk membelakangi mereka, memintal benang dengan alat tua yang berderit-derit. Randy menahan teriakan, mulutnya menganga. Dani mulai membaca ayat kursi dengan suara gemetar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Andi malah ngeluarin HP dan gugiling. Cara kabur dari rumah angker tanpa dosa. Otaknya sudah korslet. Dan tiba-tiba, sosok itu berhenti memintal. Kepalanya menoleh pelan ke belakang, dan dengan suara serak, dia berkata, HDU, kalian berisik banget sih. Lagi belajar nyulam juga digangguin. Kamera-kamera segala. Ketiganya bengong, mata melotot. Lo bukan hantu? Tanya Randy, masih syok. Sosok itu berdiri. Ternyata, seorang nenek tetangga yang tinggal dekat situ, dan sering masuk rumah kosong itu buat tenun karena katanya, sepi dan nyaman buat kerja. Nenek itu bahkan ngaku nggak tahu ya rumah itu angker. Nenek cuma numpang bikin kerajinan. Nggak tahu apa-apa soal mitos-mitos itu. Hadeuh, dasar anak zaman sekarang. Horor dikit langsung panik, keluhnya, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dan yang paling bikin ngakak, kucing oranye tadi ternyata peliharaan nenek, yang namanya Sakti. Sakti itu emang suka ngikut nenek ke sini. Dia penunggu setia nenek, kata nenek sambil mengelus kucingnya. Randy, Dani, dan Andi pun keluar dari rumah itu dengan muka merah padam. Mereka gagal dapat konten horor, tapi malah dapat konten edukasi tentang kerajinan lokal. Malam Jumat itu, yang seharusnya penuh teriakan takut, malah penuh tawa dan malu luar biasa. Mereka pun upload video dengan judul, Gagal ketemu hantu, malah ketemu nenek tukang nyulam. Yang viewsnya malah tembus 1 juta. Komentar membanjiri, isinya ngakak semua. Ini mah bukan horor, tapi komedi. Neneknya savage banget. Gemetar guys emang beda. Horornya bikin ngakak. Mereka jadi viral, tapi bukan karena horor, melainkan karena kekocakan mereka. Kadang, kita terlalu sibuk cari yang menyeramkan, sampai lupa bahwa kenyataan seringkali lebih absurd dan lebih lucu. Dari kisah ini, kita belajar satu hal. Jangan terlalu percaya mitos, apalagi kalau belum cross-check ke warga sekitar. Dan yang paling penting, jangan ganggu nenek-nenek yang lagi serius nyulam, apalagi di malam Jumat. Siapa tahu mereka lagi ngejar deadline pesanan taplak meja. Pernah nggak kamu ngalamin momen yang katanya mau serem tapi malah jadi lucu kayak gini? Atau punya cerita absurd lainnya yang bikin ngakak? Ceritain di kolom komentar ya. Kami pengen tahu kisah kocak kalian. Jangan lupa like video ini kalau kamu terhibur, subscribe channel Gemetar Guys, buat dapetin kisah nyata unik lainnya, yang nggak cuma serem, tapi juga bikin senyum-senyum sendiri. Aktifkan juga loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan kalau kamu dengar suara pintalan benang malam-malam, tenang aja, siapa tahu itu cuma nenek yang lagi fokus ngejar deadline sulam taplak meja.